Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, seperti yang kita ketahui, pada minggu ini kita sudah memasuki hari Minggu ke-33. Di sini saya mau mengatakan bahwa tahun liturgi yang kita rayakan selama ini di tahun C ini akan segera berakhir. Karena minggu depan kita sudah merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Lalu minggu depan lagi kita sudah memasuki masa Advent pertama. Kalau kita lihat, kalau kita sadari, dari minggu lalu tidak lain berbicara tentang kebangkitan badan, kehidupan kekal. Dan nada-nada bacaan-bacaan atau sabda-sabda Tuhan pada hari ini juga tidak jauh daripada itu. Pada hari ini kita kerap berbicara tentang akhir zaman. Dan sabda-sabda yang kita dengarkan pada hari ini sangat menadaskan tentang akhir zaman itu. Kalau kita lihat di dalam nubuat Maleaki, kalau Maleaki sendiri itu berarti utusan Tuhan. Dalam nubuat Maleaki kita juga harus mengetahui bahwa nubuat Maleaki ini dibuat 400 tahun sebelum Yesus hadir di dunia ini. Dan di dalam bacaan pertama kita dapat melihat bahwa situasi yang terjadi saat itu, umat Israel sudah kembali dari pembuangan. Sehingga pada akhirnya apa yang terjadi saat itu, orang-orang Israel yang baru pulang dari pembuangan itu, mereka mengalami krisis iman. Krisis iman terutama dalam menghadapi kehidupan mereka sehari-hari. Dan dalam situasi itu ada orang yang menghalalkan segala cara ketika mereka berhadapan dengan situasi sehari-hari. Dan di tempat lain ada orang yang masih setia. Oleh karena itu dalam nubuat Maleaki ini sangat ditekankan bahwa diajak orang-orang Israel saat itu diajak untuk tetap setia. Dan di situ juga diungkapkan bahwa iman itu boleh digoncangkan tetapi tidak bisa dilenyapkan. Dan pada akhirnya nubuat Maleaki juga mengatakan hari Tuhan akan datang. Ini berbicara tentang akhir zaman. Lalu di dalam bacaan kedua kita bisa melihat surat Paulus kepada umat di Tesalonika, apa yang terjadi saat itu. Jadi situasi umat-umat di Tesalonika itu ada suatu berita yang mau mengatakan bahwa akan terjadi akhir zaman. Ketika berita itu benar-benar di blow up, keluar dan didengarkan oleh banyak orang dalam situasi itu menjadi gamang dalam menghadapi hidupnya. Dan situasi-situasi kegamangan itu yang tidak adanya ketidakjelasan itu menjadikan orang-orang itu mulai aji mumpung. Ya karena situasi, ya udahlah, udah mau akhir zaman ini, mau apa kerja lagi, mau apa lakukan segala tindakan-tindakan lagi. Sehingga pada akhirnya banyak orang yang malas-malasan, banyak orang yang tidak mau bekerja. Dan semakin banyak itu semakin juga orang-orang yang menyesatkan, membuat kesimpulan, ya sudahlah kita terima aja, ngapain kita melakukan segala sesuatu kalau udah sebentar lagi akhir zaman. Dan pada saat situasi seperti itulah Paulus datang. Paulus memberikan nasihat bahwa kita diajak untuk tetap bekerja, tetap melanjutkan aktivitas kita. Dia berbicara atas teladannya sendiri karena dia melakukan itu dengan keteladanannya dia. Dan Paulus pun berbicara itu dan didengarkan oleh umat-umat di Tesalonika. Dan pada akhirnya ia mengatakan semua orang wajib bekerja. Orang yang bekerja itu bisa mendapatkan makanan. Orang yang mau makan itu harus bekerja. Lalu kalau kita lihat lagi di dalam bacaan Injil, di situ sangat jelas Yesus Kristus bercerita tentang ada segala situasi, sakit penyakit, ada peperangan, ada pertikaian, lalu ada kelaparan, ada penganiayaan. Dan dalam situasi itu Yesus mengajak kita untuk waspada. Waspada terhadap apa?
Karena situasi-situasi itu yang kerap kali muncul adanya suatu sekte-sekte ataupun komunitas-komunitas yang mau mengatakan bahwa itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Akhir zaman itu akan tiba. Dan Yesus Kristus itu mengatakan kepada kita di dalam sabda pada hari ini, hendaklah kita waspada. Waspadalah, waspadalah. Bukan Bang Napi ya, tetapi Yesus sendiri itu mau mengatakan untuk situasi-situasi yang kita hadapi saat ini, ya seperti kalau kita lihat, kita sudah melewati masa pandemi. Lalu setelah masa pandemi ada peperangan Rusia Ukraina, bahkan mulai memanas lagi Indonesia Australia. Bahkan di G20 ini kapal-kapal perang itu dari Amerika, China, Rusia itu sudah sampai di Bali semuanya. Dan situasi apa yang dikatakan Yesus itu benar-benar terjadi. Namun apa yang dikatakan Yesus itu ketika ia sudah mengungkapkan itu? Yesus mengatakan dan menegaskan kepada kita, semua itu boleh terjadi, semua itu bisa terjadi, tetapi bukanlah kesudahannya. Nah, inilah yang ditekankan oleh Yesus pada hari ini, bukanlah kesudahannya semuanya itu. Oleh karena itu kita diajak untuk tidak takut akan hal-hal seperti itu. Bahkan di akhir bacaan Injil kalau kita lihat di situ, satu helai rambut pun tidak akan hilang. Lalu apa yang kita pelajari atau apa yang kita bisa renungkan dari peristiwa-peristiwa ini ketika kita menghadapi akhir zaman? Yang pertama, kita bisa mengatakan bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali itu pasti. Itu akan terjadi. Yang disebut dengan parusia. Lalu yang kedua, yang mengetahui kedatangan Yesus yang kedua kali, parusia itu atau akhir zaman itu, tidak satu orang pun yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Dan pada akhirnya dalam situasi-situasi itulah kita bisa mengatakan masa ini adalah masa penantian. Dan apa yang kita lakukan kalau kita dalam masa penantian ini? Sabda-sabda Tuhan pada hari ini mengajak kita bahwa kita harus senantiasa menyalakan pelita kita, pelita iman kita, pelita kasih, pelita pengharapan. Sehingga pada akhirnya orang yang senantiasa menyalakan pelita-pelita itu di dalam masa penantiannya masing-masing adalah orang-orang yang senantiasa memiliki suatu pertobatan dari hari ke hari di dalam hidupnya. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita mampu menjadi pelita itu? Pelita untuk iman kita, pelita untuk harapan kita, pelita untuk kasih kita. Orang-orang yang mampu menghadapi situasi penantian ini adalah orang-orang yang mampu menyalakan pelita itu sehingga pelita itu dapat dirasakan oleh orang di sekitar. Pelita itu dapat menjadi berkat sehingga pada akhirnya kita mampu bersama-sama menuju kehadirat Allah. Tuhan memberkati.